Sejak dahulu, sebagian orang rela menempuh berbagai cara demi memenuhi ambisi pribadi, termasuk menempuh jalan pesugihan. Bisa hidup enggak nih? Ini seperti lolos dari lubang jarum, susah saya bilang nih. Akhirnya saya nangis betul-betul air mata keluar tuh. Saya minta ampun sama orang tua saya, mama saya, sama papa saya, sama adik saya, sama teman saya. Saya minta ampun. Pikiran saya bakalan mati. Tak sedikit nyawa melayang akibat praktik tersebut. Seperti yang nyaris dialami oleh seorang pendaki senior saat melakukan pendakiannya di Gunung Gede pada tahun 1978. Nama ikhtiar namanya ya, kemana aja kita terima lah. Tapi habis minum itu saya bisa makan, nggak muntah lagi. Tubuh nggak nolak, bisa makan, mulai berisi lagi tuh. Itu terus-terusan sampai 40 malam itu. Jadi tetangga lingkungan saya udah pada tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke, spesial banget nih buat teman-teman semua. Di malam kali ini gue menghadirkan narasumber survivor pendaki lawas nih, yang teman-teman semua pasti tunggu nih. Ceritanya bakal menarik untuk kita bahas pada malam kali ini. Jadi narasumber gue sempat merasakan 40 malam di teror nih setelah lolos dari percobaan tumbal. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Herik. Selamat malam Bang Mange. Om. Wah, kayaknya kalau saya manggil Abang kayaknya kurang pantas ya. Gak apa-apa, jadi awet muda. Manggil Om aja Om ya. Ya, Om aja. Om ya. Dan ini Om Herik melakukan pendakiannya, ini keren banget sih nih, di tahun 78 Om ya. Iya, tahun 98. Wah, gokil. Pada saat itu sempat kepikiran nggak sih bakal terjadi sesuatu setelah kejadian itu? Sama sekali nggak ada Bang Mange. Ya kalau musibah itu kan kita nggak tahu. Kalau tahu akan terjadi hal yang saya alami ini, mungkin saya nunda atau saya tolak. Dan untuk lebih jelasnya, nanti bakal Om cerita aja nih tentang pengalamannya pada saat itu Om ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi atau ketik di WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Nah, itu bisa diceritain nggak sih Om dari awal hingga terjadi tragedi seperti itu dan sampai ke rumah lagi dengan selamat pastinya Om ya? Bisa Bang Mange ya, ini kejadian sekali dalam hidup saya dan jangan sampai terulang lagi. Karena ini sangat mengerikan, antara hidup dan mati. Gitu. Jadi saya flashback kembali 1978 saat saya masih remaja. Mesin waktu kita mulai. Jadi saya kalau malam takbiran atau lebaran itu ya di rumah jenuh juga karena emang nganggur, udah itu liburnya panjang. Akhirnya saya memang di setiap malam lebaran itu, malam takbir selalu naik gunung. Udah beberapa kali. Nah, ini saya lagi nyari teman, bingung nih. Siapa yang mau ajak? Soalnya teman-teman saya kan pada lebaran semua. Saya tinggal di lingkungan Betawi, jadi pada lebaran nggak mungkin diajak. Kalau mau, mereka paling setelah 3-4 hari lebaran. Saya maunya malam takbiran karena sepi dan menghemat biaya, karena di rumah itu tetangga ngasih ketupat atau opor ayam, rendang. Jadi dibawa
nggak usah bawa kompor lagi, nggak usah bawa makanan. Ah. Jadi memang rencananya mau tektok. Akhirnya ketemu nih, Nyoman nih. Dari rumah sih nggak jauh, sekiloan lah rumahnya. Saya samperin, saya tawarin, dia belum pernah naik gunung, Bang Mange. Akhirnya dia mau, karena saya janjiin, nanti kita naik gede, pulang bawa bunga Edelweiss. Karena zaman dulu pendaki itu kalau naik gunung selalu bawa Edelweiss. Sebagai bukti dia udah sampai puncak, turun ke Surya Kencana. Akhirnya dia mau semangat. Oke. Nah pada hari A-nya, malam takbir, tetangga tuh dari jam 2, jam 3 udah ngantar ketupat tuh ke rumah. Akhirnya saya kemas, dibungkus, masuk ke carrier. Habis maghrib, berangkat saya berdua sama Nyoman. Itu naik bus dari Tanah Abang ke Cililitan. Dari Cililitan nyambung lagi naik bus yang ke Bandung via Puncak. Dulu jalan tol tahun 78 baru diresmikan tapi belum sampai Bogor. Mungkin Citerep atau Cibinong saya lupa tuh. Jadi bis kebanyakan walaupun ada jalan tol mereka jalan biasa karena di tol nggak ada penumpang. Akhirnya dari Cililitan itu kita naik ke Bandung. Turun di pertigaan Cimacan. Lewat Puncak Pas di Cimacan itu, yang ke kanan itu Cibodas, turun situ. Itu sampai setengah 11 kalau nggak salah, habis itu udah malam. Nggak ada angkot, ya kita jalan dari bawah ke Cibodas. Memang kalau jalan ini bukan sekali 2 kali, sering saya jalan karena untuk menghemat biaya angkot dulu waktu remaja naik itu. Kalau setiap saya naik atau kemah ya di Cibodas, sampai di base camp kaki gunung. Jam setengah 12 kayaknya kita makan ketupat, makan selesai baru mau naik temen saya bawa BAB. Ya udah aku anterin. Jadi di sebelah kanan itu tempat kemah, di belakangnya ada kali, BAB di situ. Nah kira-kira ada 10-15 menit udah selesai. Nah kita naik malam tuh jam 12-an kali atau setengah 1 saya lupa itu jalan. Nah memang paling indah kalau naik Gunung Gede itu dari jalur Cibodas karena ada Telaga Biru, air terjun Ciberem, air panas, kandang batu, kandang badak. Emang paling indah jalur itu. Kalau lewat Putri, Salabintana biasa aja. Kebanyakan pendaki lewat situ walaupun jauh. Berdua aja udah sepi malam takbiran. Nggak ada yang naik. Dan enak-enak malam itu nggak ada jual-jual beli-beli tiket. Kalau sekarang kan istilahnya simaksi. Iya. Nggak ada, kita bebas malam jalan. Lewat Telaga Biru. Ya karena malam akhirnya kan terbatas pandangannya kan. Kalau siang itu indah banget. Kita bisa nongkrong liatin gitu. Akhirnya lewat Ciberem yang ke kanan itu kita lewatin. Nah sampai singkat cerita sampai di jalur air panas. Ini jalur yang paling ekstrim kalau saya bilang zaman dulu ya. Karena di zaman saya itu nggak ada tali-tali pengaman. Jalannya cuma semeter. Air dari kiri ini jatuh di jalur udah kita injak. Kalau nggak mau kena air panas kita injak batu-batu itu. Batu itu kadang-kadang berlumut licin tuh hati-hati karena kalau kepleset ke kanan itu terjun tuh air itu asap. Kita nggak ngelihat dasarnya. Cuman saya pikir apa ada yang pernah jatuh, kalau jatuh juga nyari susah nggak bisa. Nah selamat tuh habis itu lewatin kandang batu. Kandang batu kita jalan lagi, nggak ngebreak sampai di kandang badak karena naiknya santai hampir jam 6-an lah. 6 Jam 6 pagi berarti. Pagi, iya. Dan di kandang badak saya cuma diri doang, kan temen belum pernah naik gunung, dia di belakang saya, diri doang. Saya ikutin jalur, cuma satu jalur itu. Zaman dulu, seingat saya sih, saya lurus, ini saya mengkol ke kanan.
Karena nggak ada jalur lagi tuh. Saya bingung di Cibadak kok nggak ada jalur lagi. Ya udah ikutin jalur ini dah. Saya naik Gunung Gede udah berapa kali. Kalau Pangrango belum pernah sama sekali. Ikutin jalur itu. Udah sampai 1 jam jalan, kok banyak pohon tumbang di jalur. Kalau jalur itu kan dia kan kayak bekas jalanan air begitu coak. Pohon tumbang begini. Ya kita kalau nggak ngolong, kalau mentok carrier ya kita loncat, naikin lewat pinggir atau kiri atau kanan. Kebanyakan saya lewat kiri, ya lebih enak. Terus saja. Habis itu kayaknya bukan belasan, puluhan tuh pohon tumbang tuh gede-gede. Terus suasananya itu rimbun banget itu. Kadang-kadang matahari nggak tembus. Zaman itu kan kita nggak pikir-pikir mistis nggak apa, kita jalan aja. Terus ada di suatu jalan itu kan medannya akar, pohon, batu. Nah ada landai satu, mungkin muat 1 tenda tuh di jalur tuh saya lihat ada itu. Saya nemu burung, 2 ekor burung sepasang. Burung itu seperti burung merpati tapi lebih besar. Tapi mirip merpati. Wah burung nih. Waduh kalau ditangkap enak nih. Kan naiknya saya pakai kayu tuh. Saya tombak itu, saya sambit. Ya mana kena. Mencar itu burung berdua, hilang, terbang. Terusin lagi naik. Pas saya lihat nengok ke belakang. Wih itu mah gede di sana saya bilang. Kelihatan kan tuh bibir-bibir kawahnya itu putih-putih tuh jalur bypassnya. Wah itu gede. Tapi kenapa tadi nggak lihat jalur ya? Saya langsung tebak ini Pangrango. Jalan lagi. 1 orang turun. Anak muda saya dulu usianya kan masih di bawah 20 tahun ya. 18, 19 ya. Itu dia mungkin udah hampir 29 tuh anak muda turun. Dia nanya. Ngapain kamu bawa-bawa air katanya? Di atas banyak air. Saya kan bawa jerigen. Jerigen. Bang, ini gunung apa? Pangrango. Gede mana? Itu gede. Udah, terusin aja. Lebih tinggi dari gede katanya, Pangrango ini. Terusin saya naik. 5 menit jalan. Ketemu lagi 1 orang. 5 menit dah. 7 menit dah kira-kira. Ketemu lagi. Orangnya mirip dia juga. Tapi dia senyum, Bang. Persis mirip. Itu yang orang pertama nggak bawa carrier, nggak bawa ransel, cuman bawa botol air doang. Yang kedua juga kita nggak positif kan, dulu nggak ngerti misalnya, saya pikir ini orang kenapa nggak bawa ransel, nggak bawa air. Orangnya mirip itu. Itu saya waktu itu nggak berpikiran macam-macam. Cuma setelah saya udah ulang-ulang lagi kok ketemu 2 ekor burung. Ketemu 2 orang kok mirip, saya bilangnya orang ini. Tapi yang kedua ini nggak ngomong, senyum aja. Saya naik lagi. Udah naik, akhirnya sampai tuh saya di satu tempat, ya kayak lapangan, terus kayak ada saung, nggak ada jalur lagi. Wah berarti ini puncak Pangrango, kok begini amat puncak Pangrango saya bilang. Waduh man, kita nyasar, kita nggak bisa bawa pulang Edelweiss. Dia kecewa dari wajahnya. Dia kan kayu itu dia ini tuh pohon-pohonnya tuh. Dia pukul-pukul, pokoknya dia marah, dia kecewa. Mungkin dia udah janji sama adeknya atau apa ya, kita nggak ngerti ya, bawa Edelweiss-nya. Dia marah. Kita di situ nggak lama, paling 10 menit. Saya nggak lihat jalur lagi. Padahal setelah saya dengerin orang-orang cerita tuh di podcast Bang Mange ya, besok lagi ya, itu Pangrango itu bisa ada Spandalawangi kesananya. Wah, saya nyesel kenapa saya nggak nyari jalur ke situ. Karena belum pernah, baru pertama itu. Belum tahu Pangrango, belum tahu itu. Akhirnya kita ngebreak, makan ketupat, opor ayam enak. Karena mau turun, masih banyak ketupatnya, ayamnya udah habis, rendangnya udah habis, masih ada ketupatnya 5 apa 6 deh. Saya gantung tuh di pohon. Maksud saya positive thinking, nanti kalau udah pendaki lapar, dia bisa ambil makan. Jangan taruh di tanah, situ aja udah. Baru jalan 20 menit, turun, temen saya mau BAB lagi. Ya anak kok BAB mulu, ya udah, tapi jangan di jalur. Minggir, ke kirian lagi. Kamu cari ranting kayu, kamu gali tanahnya, kamu BAB situ, nanti kamu tutup kayak kucing, saya bilang. Iya katanya.
Udah dia minggir tuh. Saya istirahatnya tuh sambil lihat-lihat atas aja. Itu matahari betul-betul nggak tembus itu. Itu kayak lembab banget. Wah dinginnya enak deh. Nggak lama terus udah selesai dia. Kita turun lagi. Turun lagi. Jalan kira-kira 40 menit. Berhenti. Dia pegang celananya. Wih, dompet aku nggak ada katanya. Loh, hilang? Iya. Mungkin waktu BAB katanya. Waduh, naik lagi nih. Udah, kamu tunggu sini. Ya, jangan kemana-mana. Saya naik lagi, Bang Mange. Naik lagi. Akhirnya sampai ketupat yang saya gantung itu ketemu, tapi tempat BAB dia saya lupa di mana. Jalurnya sama, akar, pohon pakis. Dalam hati saya, nih anak paling duitnya berbenduit sih. Udah ntar pulang ongkos gua bayarin. Turun tuh. Turun bener-bener saya betul-betul sendiri tuh. Sendiri, sepi. Ya jalannya agak cepet ya. Terus di satu tempat ada suara kayak kaget. Hah! Saya nengok ke kanan kan. Siapa yang ngomong? Hah ini nih. Itu tadi bulu nggak berdiri, ini berdiri nih. Sampai di sini berdiri. Ini apaan? Saya lihat cuma pohon pakis doang, semak-semak. Tapi saya jadi habis berhenti itu saya makin cepet setengah lari turun dah. Saya takut teman saya hilang. Takutnya diturun sendiri atau dia gimana, takut hilang, tanggung jawab orang tuanya nih. Karena dia belum pernah naik. Untung masih ada dia lagi pegang tongkat, lihat-lihat ke atas aja. Man, dompet tuh nggak ketemu. Mungkin waktu BAB dikali. Masih ada nggak waktu BAB pegang? Aduh nggak periksa katanya. Ya udahlah. Nah, nanti aku yang bayarin ongkos. Ya udah turun. Nah, setelah perjalanan turun itu saya benar-benar nggak ketemu pendaki yang naik. Betul-betul berdua itu. Karena saat itu Lebaran. Terus turun sampai di Kandang Badak. Aku periksa lagi yang ke kanan jalurnya. Lah itu ada jalan setapaknya. Kok tadi waktu aku pertama naik nggak ngelihat. Pikiran itu fokusnya ke jalan yang ke kanan, ini ke Pangrango belok. Itu aneh itu. Tapi saya merasa itu mungkin karena saya kurang lama ngebreak di Kandang Badak, jadi nggak perhatiin atau gimana. Udah saya ngambil pusing dah. Tapi kecewa, maunya ke Gede, tapi ke Pangrango. Tapi seneng juga, saya udah sampai Pangrango. Nah, saya bilang kamu juga harus seneng man. Orang-orang tuh ke Gede banyak, ke Pangrango jarang. Kamu nih udah paling tinggi, saya bilang. Ya, dia terhibur juga deh ya. Nah, turun, lewatin lagi Kandang Batu, sepi, nggak ada yang daki, bener-bener berdua tuh di rimba jalur gede itu. Akhirnya lewat air panas. Nah, itu lebih jelas tuh, karena siang kan, ngelihatnya, lihat ke kiri, waduh, kalau nyebur ini mah udah hilang, nggak ada yang cari dah. Saya bilang asap. Ya anget juga tuh kaki tuh, udah mulai dibasah-basahin tuh supaya nggak kaku, buka sepatu. Nah udah gitu kita pakai lagi, udah kering, turun lagi. Nah turun lagi itu bener-bener satu pendaki pun nggak ada. Jalannya santai aja kita, nggak ngeburu waktu. Akhirnya udah sampai di Ciberem, tenang nih hati, udah malam itu. Kira-kira 7:30 ya. Tenang, dikit lagi sampai kita bawah, saya bilang. Turun, sampai bawah sepi, gelap. Warung-warung nggak ada. Akhirnya kita rencana saya mau pulang atau mau nginep nih di rumah Pak RT. Jalan. Baru berapa langkah turun ya, kira-kira 10 menit ya, ada yang manggil. Dek, dari belakang nengok saya.
ibu-ibu bawa petomak. Lah, dia nanya, mau turun apa mau naik? Baru turun, Bu. Nggak tahu itu ibu warung langganan saya. Tempat saya makan. Iya, iya, iya. Dulu kalau saya camp atau naik, saya cari satu warung. Saya langganan di situ. Ngutang sih nggak pernah. Kalau nggak ada duit, bilang terus terang, Bu, saya nggak ada uang. Tapi saya ada jaket nih. Nanti ibu nambah. Kalau kurang saya yang bayar. Tapi kebanyakan dia yang nambah. Dia mau tuh. Akhirnya kenal. Tiap makan di situ aja udah. Ibu itu sering nawarin saya nginep. Udah lama. Nah, hari ini pas ketemu, dia ngajarin lagi, ngomong lagi. Dek, nginep rumah ibu aja. Kebetulan udah malam ke Pak RT gedor-gedor nggak enak. Ya udahlah, ibu ini udah sering nawarin nginep, masa saya tolak? Iya deh, Bu. Akhirnya turun. Ibu itu berdua, satu lagi ada pembantunya agak gemuk ya, lebih muda. Pembantunya umur 30, ibunya itu menjelang 50 lah. Akhirnya turun tuh, jalan menurun sampai juga di rumah tuh ibu. Rumahnya rumah panggung. Jadi pakai kaki kayu gitu, atasnya papan. Naik tuh, saya ingat tuh rumah panggung. Masuk ke dalam. Udah istirahat dulu di ruang tamu katanya. Duduk saya. Kira-kira nggak sampai setengah jam, ibu itu gelar tikar. Gelar tikar di ruang tamu. Disajikan tuh makanan. Nasi, tahu tempe, sama dendeng. Dendeng itu yang dendeng hitam itu kalau di supermarket itu namanya dendeng sapi itu yang digoreng tuh. Kayak ada mericanya atau apa tuh. Udah siain, saya disuruh makan. Dan sebelum makan, saya kaget. Lihat ibu ini kok bajunya keren banget. Rapi. Lipstick, semuanya pokoknya keren dah bedak. Ini ibu mau tidur apa mau kondangan? Padahal itu udah hampir 9:30. Ini ibu, ini sempet mikir di hati, ini ibu mau tidur kok kayak orang mau kondangan. Rapi berarti, Om? Rapi, pakai bajunya. Kayak baju kayak orang mau kondangan dah, baju baru gitu. Iya. Kain baru. Pembantunya ini ada nemenin, dia cuma ngeliatin saya, ngeliatin si ibu aja, dia diem, nggak ada ngomong apa-apa. Ayo dek makan. Akhirnya saya makan tuh, tahu, tempe. Pas, dendengnya enak juga nih. Pas saya makan gini, kunyah nggak ada rasa, hambar. Teman saya baru ngomong, dendengnya jangan dimakan, nggak ada rasa. Dia ngomong gitu, dia nggak ngambil dendeng, dia nggak makan. Tapi kok dia tahu nggak ada rasa? Nih orang Bali aneh juga nih. Dia kecuali dia udah makan, dia bilang nggak ada rasa, itu normal ya. Ini dia belum makan, dia bilangin jangan dimakan dendengnya, hambar. Saya mau lepein nggak enak, ibunya depan saya, atau bisa tersinggung dong. Oke, iya. Telan aja udah sama saya. Tapi saya nggak makan lagi tuh. Udah. Terus ibunya masuk lagi ke dalam. Nggak tahu, pokoknya di ke dalam rumah ya. Keluar, bawa kopi. 2, sama 1 piring pisang raja. Itu pisang raja tuh udah bulukan. Udah lama. Kayak bekas orang nyuguh. Kopinya itu seperti kopi yang udah lama, dibuang sedikit, setengah dikasih air panas. Rasanya juga nggak ada. Ini kopi apa? Kalau kopi baru nggak begini, saya bilang. Akhirnya saya minum juga setengah gelas. Teman saya baru minum sedikit, dia nggak habisin. Dia makan juga sedikit. Padahal dia di rumah tukang habisin nasi. Rakus itu makannya. Anyom ini? Iya, si Nyoman ini. Nyoman. Saya bingung ini orang nih. Nggak tahu apa ada insting apa, nggak tahu. Ada kelebihan apa nggak tahu nih anak nih. Dia tukang habisin nasi, kenapa dia makan sedikit? Pisang dia nggak makan. Saya makan pisang 2. Emang saya hobi makan pisang 2. Dia udah lembek-lembek dah, pisang lama. Udah kelar makan, dibenahin tuh sama pembantunya semuanya. Terus ibu itu ngomong, adek tidur di sini aja di ruang tamu pakai tikar ini juga, ya. Terus kalau mau buang air kecil kencing panggil ibu, itu kamar ibu, dia bilang. Dari ruang tamu
langsung menghadap kamar tuh ibu. Kamarnya nggak ada pintu, pakai hordeng. Oke. Yang saya bingung, saya nggak ngelihat kamar di sebelah kanan nih. Kamar ada 2 nih, pembantunya nih. Saya nggak fokus ke situ, kamar si ibu sama sebelah kiri saya. Jadi ini ruang tamu begini, ada arah ke sini kayak ruangan lagi, itu bangku, meja. Di atasnya lampu lentera. Jadi zaman dulu tuh nggak ada listrik. Oke. Lampu lentera. Teman saya udah mendengkur, udah pules, langsung habis makan langsung pules dia. Tapi saya nggak ingat teman saya, seolah-olah saya sendiri. Dan anehnya saya nggak ngantuk, nggak capek, kayak nggak capek nggak ngantuk gitu, kayak nggak bekas turun gunung aja, biasa aja, tenaga santai. Saya bingung apa efek kopi apa, saya bingung tuh. Nah, terus nggak bisa tidur, kenapa? Biasa nih tidur pules deh orang, pokoknya semua pendaki pulang langsung tidur pules, nggak bisa tidur. Nah itu kira-kira udah jam 11-an ya, saya mau pipis. Akhirnya saya beraniin tuh ke kamar si ibu, di depan diri. Kamar ibu gelap, nggak ada cahaya apa-apa, nggak ada lampu. Bu, nggak bangun. Bu, nggak bangun. Bu, 3 kali lewat baru dia keluar, nggak bersuara, dia keluar aja. Ada apa dek? Begitu buka ini, ada apa dek? Wah, si ibu udah bangun. Saya mau kencing bu. Ayo katanya. Si ibu mengkoh ke kiri, itu ke dalam, ke belakang. Saya ikutin di belakang dong. Tapi gelap, lampu itu cuma 1 di ruang tamu. Itu gelap. Terus si ibu itu masih ada cahaya dikit-dikit lah, kelihatan lembang-lembang. Ada 1 kamar kayaknya. Dia ambil anak kunci, dia buka gembok. Ini kencingnya di sini, kamar mandinya. Loh, kok kamar mandi digembok? Itu tanda tanya saya di hati itu. Mestinya saya curiga, kok kamar mandi digembok? Kita orang kota aja nggak pernah gembok, ini digembok. Akhirnya si ibunya balik lagi, entah ke kamar atau saya nggak ngerti, saya sendiri. Akhirnya saya betul-betul mau kencing memang. Akhirnya saya nggak berani masuk, di depan pintu saya kencing, cuman gelap, nggak kelihatan apa-apa. Itu apa kamar mandi, apa bukan, apa-apa, saya ruangan tahu nggak ngerti dah. Habis sudah selesai kencing, ibunya datang bawa lentera. Saya bilang, Bu, saya udah kencing, saya bilang. Ibu itu kunci lagi. Lagi kunci itu, dia kan bajunya udah nggak pakai baju yang bagus kayak mau kondangan tuh. Kain panjang dililit sama kebaya biasa, kebaya encim tuh apalah. Iya. Itu kainnya merosot segini. Loh. Saya deket nih. Apa saya tarik, saya betulin. Dalam hati main begitu. Tapi saya nahan. Ah, enggak lah. Takutnya tak ada urusan manjang lagi. Akhirnya ibu itu sempet narik, cek aja. Dilirit lagi. Iya. 1 tangan tuh. Sampai pegang ini nih, lentera. Dia bisa tuh, saya bingung. Udah lirit. Masuk kamar, saya tidur lagi di ruang tamu. Itu tambah nggak bisa tidur. Mulai saya timbul perasaan aneh. Nggak tahu pikiran apa aneh gitu pikiran saya. Terus saya ngelihat, pengen ngeliatnya ke kamar si ibu terus. Terus ada tangan, kayak suruh manggil masuk. Di hati pengen masuk, wah masuk nih, mungkin minta ditemenin nih ibu nih. Tapi di hati lagi, kayak hati ada 2, 1 yang masuk, 1 enggak gitu. Saya pikir ini tangan siapa? Tangan tuh ibu atau bukan? Kalau tangan tuh ibu pasti dia bilang, dek, nggak ada suara. Kalau ibu itu manggil dek, mungkin saya masuk. Ini nggak ada suara, cuma tangan gini. Di selah hordeng, di pinggir. Oke. Ah, saya nggak ladenin. Saya nengok ke ruang tamu. Di ruang tamu itu ada bayangan orang laki itu yakin. Dia begini tangannya sambil ininya ke meja. Wih, ini orang masuk dari mana sih bilang? Apa waktu kencing? Hitam, persis orang laki duduk tangannya begini sambil ngedagu. Saya raba, saya geser dikit, saya raba nih bangkunya. Itu
Elah, berdiri semua nih bulu. Kosong, nggak ada apa-apa. Kosong, hilang. Pas hilang itu, lampu di atas itu, apinya betul-betul mati. Elah. Jantung itu pengen copotnya saya. Ini kayaknya ada yang aneh nih, saya bilang. Akhirnya saya ingat, karena kan sering nginep di Pak RT sama rumah warga, kan suka ngobrol. Nah, ada bapak-bapak itu ngomong, Dek, kalau naik gede itu penunggunya macan, dia bilang. Kalau Pangrango itu, adek naik ke Pangrango ada wanita cantik ngajakin kawin, adek jangan mau, itu ular. Saya ingat tuh aja. Terus ibu itu kenapa dandan? Mau pergi kemana? Waduh. Akhirnya saya nggak berani lihat kamar ibu, nggak berani lihat ke ruang tamu. Saya coba merem begini nih, miring ke arah sini, tapi saya nggak ngeliat temen. Padahal teman saya ada di sebelah tidurnya, seolah saya sendiri. Merem mau tidur nggak bisa. Akhirnya saya coba nengok ke kamar si ibu, kan hordeng. Itu di sebelah, kalau ngadep saya ini kan di sebelah kanan, kalau dari ibu ini di kiri. Itu ada makhluk begini nih. Ya ampun, itu jelas hitam, makhluk apa saya nggak tahu. Pokoknya setengah membungkuk kayak begini. Di depan pintu, kalau dari saya sebelah kanan, dari kamar ibu tuh ke kiri, di kiri dia. Saya nggak berani lihat lagi. Saya langsung nengok ke kamar, balik lagi ke ruang tamu tuh yang kursi-kursi, tapi udah nggak ada orang kan, udah gelap, lampunya mati kan. Akhirnya saya nangis. Wah, ibu ini muja, berarti ini dalam hati saya yang nebak ya, nuduh dia ya. Ibu ini muja, wah saya ini bisa hidup enggak nih? Ini seperti lolos dari lubang jarum, susah saya bilang nih. Akhirnya saya nangis betul-betul air mata kuat tuh. Saya minta ampun sama orang tua saya, mama saya, sama papa saya, sama adik saya, sama teman saya. Saya minta ampun. Pikiran saya bakalan mati. Saya bakalan mati. Saya nangis di situ. Terus zaman dulu kan anak muda kalungnya kan tali sepatu hitam. Saya ada salib putih, tapi nggak ada orang salib putih aja biasa buat gagah-gagahan. Terus saya ingat, saya pegang ini. Tuhan, kan dulu remaja suka ke gereja, namanya remaja gereja itu kan cuma main-main doang, nggak ini cuma buat main aja ketemu, nggak ada buat nembalin iman apa segala, nggak ada, biasa aja kayak kita sekolah. Ada saya pegang salib itu. Kalau Tuhan Yesus Juru Selamat, selamatkan saya. Ini bukannya jimat, tapi ini lambang. Selamatkan saya Tuhan, baru saya percaya. Akhirnya saya ingat lagu-lagu gereja deh, lagu-lagu nyanyiannya. Tuh, saya nyanyi dalam hati tuh. Udah kayak orang gila tuh. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Selamatkan saya Tuhan, saya bilang gitu. Nggak lama abis nyanyi itu, si ibu istighfar, nyebut, La ilaha illallah. Saya mikir, apa setan ini berbalik ke dia? Soalnya, waktu saya nyanyi itu, kenapa Bang Mange ya? Habis lihat makhluk itu ya, kenapa saya nggak berani lihat lagi? Itu kan rumah papan. Itu ada suara langka, nyamperin saya. Makanya saya nangis. Saya pikir saya mau dibawa nih. Makanya saya nggak bakalan selamat nih. Saya sampai minta maaf tuh sama orang tua saya, sama saudara saya, sama adik saya, sama teman-teman saya. Kalau ada saya, maafin saya dah. Jadi supaya saya betul-betul dimaafin dah ya. Itu kan ada langka, blok begitu. Nah begitu saya bilang ini bukan jimat, ini hanya lambang Tuhan pernah mati dan selamatkan saya juru selamat. Ibu itu nyebut la ilaha illallah. Saya langsung refleks tuh teriak tolong. Terus pintu itu depan udah terbuka. Saya nggak tahu tuh pembantu terus ada anak laki SMP lah. Anak tuh ibu, udah di luar. Seharusnya kalau rumah dia aman nyaman, dia nggak usah kabur dong.
Oke. Kalau saya teriak tolong-tolong, dia pasti ada apa deh, ada apa deh. Kan mesti begitu dong. Ini kabur dia keluar. Terus ibu itu keluar juga nyalain lampu. Ternyata dari luar ada bapak-bapak masuk. Dia bawa pikulan. Itu udah jam 3-an ya. Dia mau ke pasar kayaknya. Datang, masuk, ayak naon katanya. Saya langsung bilang, Pak, ibu ini muja. Saya langsung tunjuk, ibu ini muja. Saya mau ditumbalin, saya bilang. Kaget juga tuh bapak kan. Plok aja. Akhirnya ibu itu ngomong Sunda sama si bapak. Nah, ngomong dasar. Saya kurang ngerti ya. Paling yang umum-umum doang, ayak naon, dahar ya, atau madang lah gitu ya. Nah, terus bapak itu yang jelasin ke saya, bukan si ibu. Bapaknya jelasin pakai bahasa Indonesia. Dek, ini kan hari Lebaran. Jadi ibu ini bukannya muja. Suami ibu ini yang udah meninggal datang berkunjung. Saya dengerin. Tapi 50% saya percaya, 50% enggak. Ya karena itu. Kalau memang aman, kenapa dia keluar itu pembantunya? Kan umur 30 lebih, harusnya dia nenangin saya dong. Teriak itu teman saya juga bangun, baru bangun tuh dia. Jangan berisik rumah orang. Saya bilang, Man, entar gue ceritain deh. Jangan sekarang, gue bilang. Udah kan, bapak itu pergi lagi ke pasar. Saya jadi pembantu itu masuk kamar lagi, anak masuk kamar lagi, saya sama teman saya berdua. Di ruang tamu udah pasang lampu lagi tuh. Ternyata nyala, lampunya dinyalain pakai itu korek. Berarti bukan habis minyak, nggak tahu mati sendiri. Ruang tamu itu nyala. Terus si ibu itu masuk ke dalam lagi kamarnya, keluar bawa anglo. Anglo itu pedupaan yang dari tanah, yang kecil. Itu ada areng, ada menyan atau apa, saya nggak ngerti deh. Itu kepala saya diputerin 7 kali. Kepala saya doang, teman saya kagak. Saya doang 7 kali. Diputerin, saya bilang saya udah serahkan sama Tuhan, apapun yang dilakukan saya udah nggak percaya, saya bilang. Nggak lama, ambil air putih di gelas tuh, bening. Dia baca-baca, saya suruh minum sama ibu itu. Nih minum. Saya tempelin dikit aja di bibir. Nggak aus, Bu, ntar aja, saya bilang, taruh kan. Kan masih tikar tuh. Teman saya kakinya ngelisut tikar, ketarik, gelasnya tumpah. Jadi nggak keminum kan? Aman, saya bilang aman. Nah begitu azan subuh saya baru tenang tuh. Udah azan subuh, tenang. Kira-kira udah 5:30, saya pamit sama tuh ibu. Tuh membisu semua tuh, saya diam merenung, teman saya juga merenung, nggak tidur lagi, membisu semuanya deh. Bener-bener sepi membisu. Terus saya pamit 5:30, Bu, saya permisi mau pulang, saya bilang. Saya salaman, tetap. Ibu itu diam aja, nggak ngomong apa, ya udah. Tapi tetap dia salaman, pulang, jalannya naik kan tadi pergi kan turun naik. Begitu naik baru 5 menit, 7 menit dah. Lah, ini rumah Pak RT, saya bilang. Kok malam saya nggak ngelihat, mungkin nggak lewat situ, lewat jalur lain, saya nggak ngerti. Pokoknya saya ketemu Pak RT itu, ketemu bener, mampir saya. Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nalidin Pak, ya Nalidin. Mau naik adek, baru sampai. Enggak Pak, saya malam udah turun. Terus saya ditanya, udah turun? Terus tidur di mana malam? Saya tidur di bawah, rumah ibu warung. Saya mau ditumbal Pak. Saya teriak. Hah? Kamu yang teriak? Bapak dengar, cuman kedengarannya bukan di dekat sini, jauh. Kedengarannya jauh, dia bilang. Kamu kenapa nginep di situ? Kan biasa di sini. Saya nggak ngelihat rumah Bapak. Ibu itu udah sering nawarin. Kan saya sering makan di situ. Saya nggak enak nolak, Pak. Nggak enak benar. Kita maksud baik, ibu itu baik, ya saya nginep. Dek, tahu nggak? Siang aja rumah itu serem.
Sering kayak ada barang jatuh, gubrak katanya. Terus ibu itu juga sebenarnya sih tukang ngobatin juga, ngobatin anak-anak kecil yang sakit, dia bilang. Saya nggak tahu, nggak nyuruh apa ya. Mungkin istrinya nih, kan saya ngobrol sama Pak RT, istrinya keluar, terus kira-kira 15 menit masuk lagi, bawa bapak-bapak, pakai kain sarung, pakai kaos oblong putih, ngomong Sunda tuh. Akhirnya masak air tuh dia, di dangdang, yang kuningan itu. Masak air, udah mateng, diambil taruh di gelas, dibacain tuh bapak itu. Bacain, suruh minum saya. Udah ngomong Sunda tetap. Terus dia bilang, ngomong Sunda. Saya nggak ngerti. Terus bapak itu udah pulang. Dekat rumah bapak itu, ada bayi yang meninggal. Pas jamnya waktu kamu teriak. Saya kaget tersentak. Sedih juga. Apa ini betul bayinya sakit atau ganti nyawa saya? Saya nggak ngerti itu. Tapi kenapa paranormal itu ngomong, cerita ke Pak RT, ada bayi meninggal. Kan jadi nyambung, tanda tanya saya nih. Jadi saya pikirnya nyambung, apa ini ganti nyawa saya? Wah, saya dosa nih kalau begini nih. Akhirnya saya udah siangan, disuruh makan, saya bilang, aduh Pak, nggak nafsu makan Pak. Saya mau pulang aja deh Pak. Hah? Mau pulang? Serius kamu? Iya. Jangan. Kamu nginep di sini. Ntar malam, kalau malam-malam kamu dikerjain, kamu siapa yang nolongin di rumah kamu katanya. Saya bingung diam. Waduh Pak, kalau nggak pulang, orang tua saya nyariin. Gimana Pak? Udah jangan, kalau nggak teman kamu aja yang pulang, bilangin ke orang tua kamu nginep di rumah Pak RT. Gitu, bilang ada hal-hal inilah, sakit gitu, nggak usah dikhawatirin gitu. Wah nggak bisa Pak. Saya minta tetap mau pulang. Akhirnya dengan berat hati dilepas juga tuh. Kamu hati-hati ya di jalan, di rumah juga waspada, jangan banyak ngelamun. Dia bilang, iya Pak. Pas mau pulang itu udah pamit, saya ingat ke ibu warung. Kayaknya saya terlalu spontan deh, terlalu polos deh nuduh ibu itu muja. Harusnya saya diem. Ada nyadar itu. Saya udah nuduh orang. Akhirnya saya samperin Bang Mange. Naik lagi ke warung itu. Naik lagi ke warung. Oke. Ketemu ibu itu. Wajahnya yang tadi segar layu. Layu. Tatapannya kayak pusing, kayak orang kosong gitu, kayak orang stres gitu, layu. Lihat saya kaget. Bu, saya mau pulang. Saya mohon maaf Bu ya, udah nuduh ibu muja. Saya minta maaf ya Bu ya. Karena itu saya nggak sengaja, mungkin spontan aja, saya bilang gitu. Ibu itu nggak ngomong apa-apa, cuman matanya ngeliatin ke kalung saya yang ada salib itu. Dia ngeliatin ke situ terus. Waduh. Terus akhirnya, Bu, saya permisi ya. Nggak ngomong sepatah kata dia. Tapi wajahnya layu. Ya memang sih emasnya gede, ini kayak toko emas berjalan deh ya. Saya pulang. Pulang naik angkot sampai bawah, naik bus, turun Cililitan, Tenabang. Nah, saya berpisah tuh sama teman saya. Dia pulang ke rumahnya, saya nggak pulang. Saya ke gereja tempat saya yang biasa tuh, tiap hari Minggu. Namanya hari biasa, gereja tutup. Tapi kan saya tahu ada pintu kecil jalan. Akhirnya saya masuk, sepi. Di mimbar, di altar saya berdoa tuh, terima kasih Tuhan sudah selamatkan saya gitu kan. Udah selesai berdoa gitu, saya ingat. Kan ada namanya pastor yang tidur di gereja itu namanya koster ya atau apa ya. Ah cobalah, udah tua sih orangnya. Saya cerita sama dia. Dia nggak nangkep yang saya cerita, dia aneh. Dia nggak nangkep, cuman melongo aja, udah tua ya, kacamata gitu. Akhirnya dia doain saya, udah doain. Udah saya pulang. Sampai rumah saya nggak cerita sama ibu saya. Itu udah sore, jam 3-an lah. Mandi biasa. Malam tidur, betul-betul tidur pules tuh Pak Mange, ngantuk, tidur nyaman di rumah. Kira-kira jam 2, setengah 3 ya, saya ngeblank, bangun ngeblank, kayaknya serem, kayak ada yang dateng.
Saya teriak lagi minta tolong, tolong. Itu suaranya kenceng. Tetangga pada bingung. Dari mana suara nih? Kayak bukan dari rumah saya. Akhirnya ada yang jalan nih anak muda. Wah, dari rumah ini saya Erik nih. Samperin, ada apa? Abis ngomong tolong itu saya langsung sadar. Udah. Mama saya bangun. Lu kenapa ngimpi? Enggak, saya nggak cerita. Enggak ngimpi. Lo terus teriak. Ya udah. Malam berikutnya begitu lagi. Itu kalau mau datang serangan, burung perkutut saya dari kakek saya dapat burung perkutut, saya piara tuh ya. Itu kalau itu kelabak-kelabak itu, aneh itu. Mama saya baru curiga di situ. Ini nggak biasanya burung begini. Habis burung begitu saya teriak lagi, lupa ngeblank. Nah dari situ tetangga udah tahu. Saya kayaknya kena tumpangan atau apa kan dari gunung. Mereka mikir tumpangan atau apa nih, kesambet lah gitu ya. Akhirnya teman-teman saya nih, anak-anak muda pada begadang di rumah. 5, 6, 7 orang lah, pada main gaple tuh, nggak tidur tuh. Nah kalau udah jam 3-an lagi itu, yang setengah 3, jam 3 saya teriak gitu lagi. Mereka baru sadar, main gaple kelar. Dia nyamperin saya, ngelihat begitu doang, dia pada kabur keluar. Ada yang bawa bata, bawa kayu, mau nyari setan, mau nimbuk di luar. Dalam hati saya nih orang kenapa lagi lari keluar? Orang gue di sini, lari keluar. Itu anak juga. Akhirnya tiap malam begadang. Dan suatu malam, ya namanya orang tua ya, dekat ranjang saya di ranjang besi. Dekat ranjang saya ada meja ditaruh tuh, dekat ranjang, sapu lidi, gunting. Ya orang-orang dulu kan begitu kan, setan takut sama gituan gitu kan. Waktu saya teriak jam 3 itu, teman saya ngambil gunting, mau nusuk saya. Ditahan sama teman saya lagi. Lu ngapain menusuk katanya? Mati ntar lu gila sih Erik. Itu setannya di situ kali katanya, di dalam dia, tusuk aja. Wah, gila lu katanya, udah. Udah tuh, itu ke satu tuh. Akhirnya besoknya gunting itu dijauhin. Begitu lagi kejadian tuh. Teman saya yang tidur di ubin di ranjang saya masuk ke kolong ranjang. Diomelin sama ibu saya. Hei, Bur, lu ngapain kolong ranjang bukan nolongin? Aduh, Bu, saya nggak sanggup deh. Kaki gede-gede, saya mau keinjak. Atau saya masuk ke kolong. Bingung saya. Kaki gede-gede, saya mau keinjak. Berarti nyamperin saya kan? Itu saya kurus Bang Mange. Nggak makan muntah ini tulang, udah ketengkorak hidup. Terus saya bingung tuh, udah habis pikiran. Terus tetangga saya bilang, ini kalau kenanya jam mau subuh kena jin Islam kali ini dimasuk ini. Apa diajanin saya di kuping nih. Tapi nggak mempan juga. Akhirnya ada orang tetangga bilang, coba kamu ke Gang 7, Pak ini, saya tahu orangnya rumahnya ini. Kamu ke situ, akhirnya ke situ sendiri ya, mama saya nggak nemen, ibu saya nggak nemenin. Nah saya di situ ditanya, emang kamu kesambet? Nggak tahu Pak, atau kesambet, atau ada orang isengin. Emang kamu dari mana? Dari gunung. Gunung apa? Gunung Gede Pangrango. Kamu ngapain ke gunung? Dia kan kayak paranormal atau bukan, saya nggak ngerti deh. Disangka saya menuntut ilmu. Mungkin kamu gagal nih nuntut ilmunya nih. Jadi mau dibikin gila atau gimana nih? Nggak ada macem-macem Pak. Saya naik kayak pecinta alam, naik gunung doang, turun. Itu banyak yang naik Pak. Akhirnya diambil keris tuh dari kamar tuh, keris kecil, ya segini lah. Ditaruh di air putih di gelas. Dia baca-baca, minum saya. Namanya ikhtiar kan namanya ya, kemana aja kita terima lah. Tapi abis minum itu saya bisa makan, nggak muntah lagi. Tubuh nggak nolak, bisa makan, mulai berisi lagi tuh. Itu terus-terusan sampai 40 malam itu. Jadi tetangga lingkungan saya udah pada tahu. Tiap malam teman-teman saya ini setia.
Begadang daripada begadang di luar, dia begadang di rumah saya di ruang tamu. Dimodalin itu ya. Ya paling kita minum Kopi kopi, gitu ya. air, gorengan kecil-kecil gitu. Itu doang. Mereka nggak minta dibayar, emang teman main. Waduh, saya terima kasih deh. 40 malam itu baru lewat. Udah hilang gangguan itu, hilang. Saya juga udah tebak ini. Ini bisa 40 malam nih menurut cerita orang-orang yang saya dengar nih. Kuat ganggu 40 malam nih begini nih. Tetangga saya juga ada, udah burung kamu tahu rumah saya. Justru ada burung ini, saya tahu ada tanda-tanda mau diserang, saya bilang. Udah jangan taruh di rumah tetangga, saya bilang. Dia bilang tuh bapak-bapak, taruh rumah saya aja deh. Daripada nggak ganggu kamu tidur, bukan ganggu. Justru burung ini kasih tanda sama saya bilang. Dan setelah itu 40 malam baru hilang Bang Mange. Saya baru hidup normal lagi. Itu selama 40 hari itu saya hidup di rumah aja. Keluar juga ini, pokoknya pikiran kayaknya masih keinget ke situ. Dan ada tetangga orang Kuningan ya, ibu-ibu ngomong, untung kamu nggak melakukannya masih ibu katanya. Di tetong ngomong gitu, saya diam aja. Kalau kamu melakukannya, kamu bisa ke sana terus ketagihan. Dia bilang gitu. Tapi kalau menurut Pak RT, saya disuruh nginep di rumahnya, itu lain. Ya mungkin juga saya disambung-sambung ini, suaminya datang, mungkin mau pakai raga saya, buat tidurin istrinya. Oke. Dan saya juga diambil, ditumbal. Kalau menurut tetangga saya cuma mau digoda doang. Kan saya cerita dia pakaiannya cantik gitu kan, malam-malam. Ibu itu taksirannya ke situ. Tapi kalau menurut Pak RT, kamu jangan pulang. RT itu udah tahu. Kamu malam kalau diganggu lagi siapa yang mau nolongin? Dibikin di perkotaan nggak ada yang bisa nolong gitu kan? Iya. Kalau dia kan tadi udah panggil orang pintar. Ya saya sih wahawalam dah ya yang mana yang benar. Tapi kalau saya bilang sih saya mau ditumbal. Karena dari makanannya udah nggak ada rasa. Kopi bekas nyuguh. Kan orang dulu itu suka nyuguh dekat pendaringan beras, kasih itu apa macam-macam kopi, pisang, disong. Nah, saya mikir ke situ. Itu benar-benar saya seperti lolos dari lubang jarum. Susah gitu, ya, Om ya. Bang Mange. Itu tadi saya nggak percaya hal-hal gituan, mistis. Ternyata saya mengalaminya. Gitu. Itu pengalaman ya yang terjadi sekali seumur hidup. Jangan sampai terulang lagi. Gokil sini ceritanya nih. Kayak hampir bertahan hidup selama 40 hari nih endingnya. Iya. Dalam artian selama 40 hari itu selalu mendapatkan teror tuh, dan terornya ini selalu jam 3 subuh nih, Om. Iya. Jam 3 sama kayak yang kejadian di sana jamnya. Beda-beda dikit lah berapa menit lah. Pokoknya mirip lah. Saya juga bingung tuh, bisa sampai ke rumah 40 malam. Nafsu makannya nggak ada. Untung ada yang bilangin tuh, kalau nggak saya mungkin jadi tengkorak hidup. Berarti sempat ada dikasih minuman yang sama, mungkin paranormal, mungkin Ustadz ya? Bukan. Dia kayak paranormal aja dia. Orang biasa, dia tinggal sendiri itu di rumah tuh. Oh, nggak ada keluarga. Yang di Kuaring Kris itu? Ya, Kuaring Kris, ya. Tapi setelah minum itu ada asupan makan tuh, makan nggak keluar lagi? Makan nggak keluar, saya akuin lah. Walaupun dia pakai nggak tahu lah, pakai keris apa, ya saya terima kasih juga bisa makan gitu kan. Iya. Nah ini kan kita kembali ke pendakian dulu ya, Om ya. Mungkin ya ada beberapa pertanyaan yang bahkan saya pertanyain nih di pendakian. Ini kan naik gunung di hari raya mungkin ya. Iya. Yang dimana pada notabene pasti sepi dong gunungnya. Iya. Dan nggak ini orang. Tadi juga saya sempat berpikiran, loh, ini orang kayak nggak punya kampung sih ya. Dalam hati saya tuh, Om ya, karena kan saya belum tahu kan. Ternyata Om ini ya non ya, Om ya. Saya juga baru tahu. Ternyata ini bener sempet nemuin yang dimana 2 orang pendaki, Om ya. Iya. Tapi ini mukanya sama, Om. Tubuhnya sama, baju warnanya sama. Dia nggak bawa ransel, nggak bawa perbekalan lah. Cuman kayaknya botol air putih aja itu satu. Itu kan nggak mungkin kalau orang tektok. Iya.
Pasti minimal bawa tas lah ya. Iya, kalau dia Buat berkemah makanan saya nggak mungkin lah, karena dia nggak bawa kemah kan, nggak berasal. Cuman dalam hati saya itu pendaki, karena dia waktu ngeliat saya juga dia kaget. Kok ada yang naik mungkin gitu ya. 5 menit lagi turun lagi. Dan sama mukanya. Sama, tapi nggak ngomong. Tapi sempat negur nggak Om pada saat itu? Senyum aja. Yang kedua. Yang kedua senyum aja. Tapi Om sempat tegur? Enggak, Wah, saya diam aja. Saya kesima juga. Loh, saya pikir tuh orang sendiri. Oh, oke. Ternyata 5 menit turun lagi. Ada temennya, saya pikir kan temennya. Tapi kok sama profilnya gitu kan. Sama tapi mukanya. image saya gitu nggak macem-macem. Kalau zaman sekarang udah tahu ada podcast, ada pendaki ketemu ini, mungkin saya juga nggak ngerti. Berarti cuma senyum aja yang kedua ini ya? Iya. Dan ini sama perwujudannya? Sama. Dari mulai pakaian, celana, Sama. muka sama berarti ya? Iya. Itu aneh juga. Mungkin itu. nggak sih Om ini sosok 2 burung yang sempat Om sambit pada saat itu? Kalau sampai sekarang berpikir nih Om? Saya juga nggak paham masih tanya. Saya sering naik gunung, baru ketemu burung. Oke. Kalau dengar suara ayam hutan, dengar suaranya, lihat ayamnya nggak pernah. Ya, kalau bunyi anjing hutan, serigala pernah. Ya, waktu malam Jumat tuh pernah. Tapi kalau lihat burung sepasang, pas di dataran kan, kalau Pangrango itu nanjak, terus ada selah juga tuh, space pas datar gitu. Saya udah ngeliat dari jauh tuh, 5 meter lah. Saya sambit pakai kayu. Maksudnya tapi burungnya dia kayak burung dara gitu Om? Apa? Kayak burung jalak. merpati. Burung jalak bukan? Enggak, bukan burung merpati. Tapi lebih besar. Oke. Merpatinya merpati jumbo dan lebih besar. Saya nggak ngerti itu burung apa. Jenisnya sama kayak merpati. Warnanya? Putih, abu-abu. Yang saya masih ingat nih, kalau ingat ya. Putih, abu-abu. Ada pokoknya ada kayak ada warna coklat juga gitu. Iya. Berarti intinya burung ini sepasang ya? Sepasang. Dia juga matanya ngelihat ke saya. Saya juga ngelihat ke dia. Dia begini tapi enggak, dia miring begini tapi mata ini ngelihat ke saya soalnya, lihat saya. Saya pikir wah, dapat burung enak juga nih. Kalau saya enggak, kalau saya ambil luka saya mau ambil piara gitu. Sambit nih nggak bisa jalan, saya ambil. Tapi dia terbang, hilang udah. Oke nih Om, setelah itu kan ini kan awalnya si Yoman ini agak ketipu ya mungkin ya. Bukan karena ketipu ya, karena salah jalan akhirnya ke Pangrango yang niatnya dia pengen ke Gunung Gede ya. Iya. Tapi pada saat itu belum tahu yang namanya Mandalawangi Om. Belum tahu. Naik Pangrango juga belum tahu, baru sekali itu doang. Saya tahu ada Gunung Pangrango, tahu. Cuma jalurnya belum tahu gitu mungkin. Jalurnya tahu, dari Kandang Badak itu tahu ada percabangan, satu ke Gede, satu Pangrango. Tapi zaman dulu ya, pokoknya 80% orang naiknya ke Gede. Karena enak kan, ada kawahnya. Iya, turun Surya Kencana, betul indah deh, enak. Ke Pangrango juga jarang, mungkin karena medannya banyak pohon-pohon tumbang. Sampai sekarang sama masih seperti itu. Wah, zaman saya itu ketutup, matahari itu kadang-kadang nggak tembus, lembab. Bukan berarti ya? Gelap, siang itu kayak sore. Oke nih, tentang ibu-ibu warung yang sempat nawarin Om sama temannya yang nginep nih. Sebelumnya udah pernah kenal berarti sama ibu ini Om? Kenal, emang kenal. Karena kan saya kalau makan di warung dia. Oke, kalau misalkan berangkat ke Cibodas lah ya. Ke Cibodas, pasti makan di warung dia. Tapi normal aja Om? Normal, biasa. Nggak ada pendekatan ke saya, nggak ada. Karena yang makan juga mungkin ada berapa orang gitu kan, sibuk ya, nggak ada. Karena saya langganan, ya waktu turun itu, dia manggil dari belakang. Padahal lagi lebaran itu mungkin warung jarang yang buka. Dia buka itu. Dan juga ini ada beberapa keanehan pada saat itu Om ya. Ini kok bisa nggak ketemu sama rumah Pak RT Om? Di malam itu kan jalurnya pasti sama dong gitu ya? Iya, jalurnya sama. Saya nggak ngelihat, pokoknya ikutin tuh ibu, dia bawa pertomak, saya di belakang, dia ikutin. Terus turun tuh dari jalan raya turun. Terus ke rumah dia, agak ke kiri. Pak RT di sebelah sini. Pak RT itu rumahnya dari jalan raya langsung rumah dia, di depan. Oh, di samping jalan berarti? Iya, di samping jalan. Memang agak turun. Langsung rumah dia. Tapi saya nggak ngenalin, nggak ngelihat pokoknya. Jadi fokus saya ke lampu itu aja, petualang ikutin langkah si ibu. Ini kan berawal dari Yoman yang ditawarin makanan, kok dia bisa tahu nih Om tentang dendeng yang nggak ada rasanya. Apa setelah turun pendakian sempat cerita nggak Yoman itu? Nggak, dia pernah cerita kalau di Bali itu kan banyak kan yang kerja tuh perempuan. Karena itu
kuat tenaganya. Dia kalau menurut dia ya, kalau saya ngomong salah maafin. Tapi menurut dia saya ingat itu makan hati anjing, tapi anjingnya satu warna hitam semua. Dari omongan dia itu berarti anak ini juga mungkin dari bapaknya atau leluhurnya dibekalin apa saya nggak tahu deh, buat jaga dia ya mungkin ya. Itu dia tukang ngabisin nasi. Itu dia makan nasi sedikit, tahu tempe. Deng-deng dia nggak makan tapi dia tahu nggak ada rasa. Itu saya bingung itu tantanya. Saya kan berdua tahu di sebelahan. Lu kan nggak makan deng-deng. Deng-dengnya cuma ada berapa potong masih utuh. Pas saya makan kunyah-kunyah, dia baru bisikin, jangan dimakan, nggak ada rasa. Nah itu deng-deng manis bang. Mange. Deng-deng itu manis. Iya. Kalau digoreng itu mana? Daging garing. Ya. Garing. Kayak gitu. ada ketumbarnya apanya pasti ada rasanya gitu. itu. Aduh, itu enak, makanan paling enak. Tapi itu nggak ada rasanya. Hambar, nggak ada rasa. Tapi awal mula menyajikan makanan ini mulai ada keanehan tentang sosok ibu yang ganti baju nih Om ya. Iya. Maksudnya kayak gimana tuh Om? Ya kan waktu dia pulang dari warung itu yang ketemu saya kan bajunya biasa aja. Biasa aja. Tapi begitu jamu saya kesima. Nih ibu mau pergi kemana? Mau kondangan udah malam-malam begini. Lebaran mah ada yang ngawinin. Saya bilang udah malam begini. Bajunya bagus. Baju baru. Baju model seperti apa tuh kalau boleh tahu? Kebaya. Oh kebaya. Kayak bruket kelelep gitu. Bagus. Kayak ada merahnya saya inget tuh. Mengkelelep. Lipstick. Pokoknya pakai bedak. Pokoknya kayak orang mau pergi lah. Kayak orang mau kondangan lah gitu ya. Ini kan mau tidur di jam 10 malam. Nggak masuk akal. Itu tanda tanya di situ. Makanya kalau dibilang ibu itu suka mau setubuhin kamu, mungkin benar manggil-manggil dari hordeng. Tapi kenapa ya saya 40 malam dikerjain. Terus gitu Pak RT seperti tahu. Nahan saya pulang, itu wanti-wanti benar-benar nahan pulang. Itu baik banget itu RT. Itu RT-nya berdua doang suami istri, saya tahu nggak pernah tanya keluarga yang kayak nggak punya anak. Dan Bang Mange, rumah Pak RT itu kan pintunya 2 depan, 1 belakang dapur. Itu di belakang pintu ada tapak jalak begini nih, dari kapur putih. Tiap di belakang pintu dia saya perhatiin. Terus di pintu depan, di belakangnya juga saya perhatiin. Itu kan dari kayu. Itu kayak ada kapur, tapak jalak begini. Rupanya itu buat menolak bala. Kalau saya bilang sih. Oh iya. Itu menurut percayaan Pak RT-nya berarti ya? Ya, menurut orang-orang dulu memang kalau yang ini tapak jalak. Buat nolak. Itu di belakang pintu saya ngeliat jelas. Bener. Tanda palang. Ini tanda palang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah kalau sosok orang yang di media sosial itu? Dari sosok itu kan, habis nengok itu kan ngelangkah. Itu denger saya di rumah panggung papan kayak ada langkah, mau nyamperin saya. Itu bulu dari sini udah merinding semua. Iya. Nah setelah teriak minta tolong, responnya si ibu gimana tuh? Kaget, dia udah kaget, udah lemes, merasa gagal kali ya. Saya juga bingung, umpamanya Bang Mange, kalau dia berhasil, saya meninggal. Paling dibilang sakit, pulang naik gunung, kecapean atau gimana. Paling alasannya begitu, saya udah mikirin gitu. Kan zaman dulu kan, ya kalau ada yang meninggal gitu, kepolisian nggak secanggih sekarang kan. Oh, ini meninggal dari naik gunung, capek gitu kan. Itu kan biasa. Ya udah selesai aja begitu. Selesai. Nah, kalau menurut cerita teman saya yang perumahan itu, bukan mayat kamu, tebong pisang, kamu itu udah dibawa katanya. Oke, nih Om, terima kasih banyak ya Om Herik. Ini udah datang dari Tangerang, jauh banget Om. Terima kasih banyak Om. Udah pengen menceritakan ini pengalaman pendakiannya di Gunung Gede Pangrango. Keren banget sih di tahun 1978. 78 ya. 78 itu wah, asik.
belum ada saya tuh Om. Iya. Dan semoga cerita di malam kali ini bisa menjadikan pelajarannya ini buat teman-teman semua yang mendengarkan, supaya nggak ada lagi nih ke depannya tentang pendaki-pendaki yang seperti ini, ataupun tentang pesugihan atau nyembah yang segala macam apa ya. Itu udah nggak ada yang instan di dunia ini, harus tetap berusaha sih. Ini instan aja, yang katanya instan harus ada prosesnya dulu, direbus dulu, dimasak dulu gitu ya. Dan semoga tetap nih bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semua. Oke Om, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Om punya pesan-pesan nih Om buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini, atau mungkin nih teman-teman Om pada saat di rumah kan pada sering begadang tuh Om ya, mungkin masih pada ada Om orang-orangnya Om. Ada yang udah meninggal, ada yang masih ada. Kalau si Nyoman itu, Hah? Om Nyoman masih ada nggak kira-kira? Masih ya? Enggak, saya dengar dia meninggal. Meninggalnya dia di Kalimantan. Dia kan kerja jadi porter. Oh. Jadi dia pernah cerita sama saya. Ketemu udah berapa tahun. Lu kemana aja? Gua Kalimantan. Bawa truk kelapa sawit atau apa. Terus gue pernah jadi porter, itu orang nyari minyak masuk hutan di Kalimantan. Jadi porternya dia. Nah, dia bilang itu kalau dibor itu ada minyaknya ditandain. Itu kayaknya dari ahli-ahli pertambangan lah. Dia bilang sih dari ITB. Tapi dari meninggalnya mana. Tahun berapa Mas? Saya waktu itu ke rumahnya ya udah lama juga. Saya juga waktu itu belum married. Meninggal ketimpa pohon di Kalimantan tuh, apa lagi nebang pohon atau gimana, nggak ngerti saya. Itu Nyoman itu. Oke nih, pesan-pesannya Om buat teman-teman semua yang mendengarkan video pada malam kali ini. Ya, kalau naik gunung, kalau yang belum pernah, usahakan siang hari. Jadi kita kenal medan, kecuali udah ada leadernya yang pernah. Terus kalau kita ke rumah penduduk atau apa, jaga ucapan kita, tingkah laku kita. Jangan kita merasa dari kota kita paling hebat gitu. Karena hati orang dari omongan kita, yang hati orang kan lain-lain. Ada yang kesakitin, penduduk kesakitin, nggak seneng kalau dia punya ilmu atau apa, kan kita bisa dicoba. Nah, itu jangan. Juga kalau di jamu makan, ya kita makan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak selera, bilang aja udah kenyang gitu, udah makan gitu. Kita tolak yang baik. Jangan seperti saya ini, main makan-makan aja, nggak ada rasa, main telan aja, pisang bekas juga, bener-bener saya ragu sebenarnya itu. Saya makan, temen saya si Nyoman ini tukang ngabisin nasi, dia bisa ngerem, saya juga bingung gitu. Kayak udah tahu gitu. Demikian, terima kasih. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian, dan juga bawa kembali sampahmu turun. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.